Kita terpilih dari Ratapan 5 ayat 1-22 dengan tema dunia meratap, Allah memulihkan. Pemulihan adalah kondisi yang sangat diharapkan oleh setiap orang yang mengalami keadaan buruk atau mengalami sakit. Sakit penyakit, hubungan yang rusak dapat dialami oleh manusia, tetapi juga kerapuhan, keterpurukan dapat dialami oleh suatu rumah tangga, suatu bangsa, dan dunia. Karena itu, pemulihan bisa terkait dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan dengan suatu bangsa. Dalam kerapuhannya, setiap pribadi, keluarga, gereja, hingga masyarakat dan bangsa membutuhkan pemulihan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kota Yerusalem mengalami berbagai kehancuran oleh karena Raja Sedekia melawan Allah. Yerusalem ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Mereka ditindas, rumah, tanah, dan sumber daya alam sudah jatuh ke tangan orang asing. Selain itu, kejayaan kerajaan Israel yang dibuat masyhur oleh Daud dan Salomo kehilangan harga dirinya. Kondisi ini seolah membuat mereka telah terputus dengan masa depan yang baik. Yang menarik ialah mereka menyadari bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan, meskipun dosa itu berawal dari dosa sang raja. Tetapi mereka perlu membuat pengakuan dosa sebagai suatu persekutuan umat, sebab dampaknya telah dialami oleh segenap umat dan semua rakyat dan anak cucu mengalami hukuman Tuhan. Walau kesadaran mereka terlambat, tapi setidaknya ada upaya-upaya pertobatan dan harapan bahwa hubungan yang tercabik antara Tuhan dan umat bisa kembali dipulihkan. Mereka meyakini bahwa tidak untuk selama-lamanya Tuhan membuang mereka, sebab Tuhan adalah pengasih dan hanya Tuhan yang mampu memulihkan hidup mereka. Saudara-saudara di dalam Tuhan, sejak tahun lalu kita merayakan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan kondisi yang tidak normal. Tahun ini ada bencana berlapis, badai seroja, dan pandemi COVID. Ada banyak yang kehilangan materi dan orang yang dikasihi. Setiap hari ada tangis dan susah hati. Negara hampir kehilangan cara untuk membuat rakyatnya tetap sehat dan hidup. Kita ditaklukkan oleh pandemi COVID dan badai seroja. Kita bertanya siapakah yang bersalah dan harus bertanggung jawab dalam semua ini. Tentu saja kita berperan di dalamnya. Karena itu, kesadaran untuk mengakui dosa dan berseru kepada Tuhan adalah jalan utama menuju pemulihan. Kita adalah anak-anak Tuhan sekaligus anak-anak bangsa. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Bahkan varian baru COVID-19 yang disebut Delta semakin mengancam. Kesadaran bersama dan pengakuan dosa akan ketidaktaatan kita kiranya mendorong kita untuk menyadari bahwa dosa ketidaktaatan kita turut membuat bangsa ini semakin terpuruk. Kita dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun dari 100% jumlah penduduk Indonesia, hanya sekitar 35% yang benar-benar sadar. Sehingga semakin banyak yang terpapar dan setiap sudut negeri pun meratap. Ekonomi kita rakyat kecil makin hancur. Mutu pendidikan kita menurun drastis. Kita mendapat ijazah tetapi mutu tidak seimbang dengan nilai ijazah. Dalam rumah sering terjadi kekerasan oleh karena berbagai kesulitan hidup sehari-hari. Ibadah di gedung gereja macet dan kita tidak bisa memastikan mutu ibadah yang berlangsung di rumah masing-masing. Melalui peristiwa badai seroja dan pandemi COVID-19, kita belajar bahwa tidak ada manusia super dalam hidup ini. Ketika bencana datang, kita hanya dapat mengakui bahwa kita adalah makhluk yang rentan dan ringkih. Pemulihan terjadi oleh pekerjaan Tuhan, tetapi tentu saja melalui kesadaran bersama kita
semua umat dan sebagai anak bangsa. Kesadaran bersama bahwa Allah adalah sumber pemulihan kiranya menolong kita untuk berseru sungguh-sungguh kepada Allah, mengupayakan pertobatan dan ketaatan baik sebagai anak Tuhan maupun sebagai anak bangsa. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.